Halo adik-adik kelas 11 SMA. Saat ini kita akan mempelajari materi dari bab yang pertama, yaitu tentang sel. Nah, kalau kita lihat adik-adik, sel itu menurut para ahli merupakan satuan unit terkecil penyusun tubuh dari suatu makhluk hidup yang bersifat struktural, fungsional, dan hereditas. Sel dikatakan bersifat struktural karena sel itu memiliki suatu bentuk, di mana juga sel itu dikatakan bersifat fungsional karena sel itu menjalankan fungsi kehidupan. Dan sel itu dikatakan sebagai bersifat hereditas karena melalui sel maka sifat-sifat dari orang tua dapat diturunkan kepada keturunannya. Sel itu berukuran sangat kecil ya adik-adik, dimana ketika kita melihat sel kita tidak dapat menggunakan mata secara telanjang, namun kita dapat melihat sel dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan mikroskop. Nah, ada dua jenis mikroskop yang sering digunakan. Yang pertama yaitu adalah mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya adik-adik ini sering digunakan di dalam laboratorium sekolah. Yang kedua adalah mikroskop elektron. Nah, adik-adik, penggunaan mikroskop elektron itu dilakukan pada tingkat universitas maupun di bidang kedokteran. Nah, mikroskop elektron dapat digunakan untuk mengamati struktur subseluler pada tingkat organel yang berada di dalam sel. Nah, adik-adik ada dua jenis mikroskop elektron yang kita kenal, yaitu yang pertama, mikroskop elektron transmisi atau disingkat dengan TAM, yang gunanya untuk mengkaji struktur ultra internal sel. Dan yang kedua adalah mikroskop elektron payar atau scanning electron microscope atau SEM yang digunakan untuk mengamati permukaan suatu spesimen. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimanakah teori-teori tentang sel. Nah, adik-adik, ada beberapa orang para ahli yang telah mengkaji dan telah meneliti tentang sel itu sendiri. Nah, adik-adik, ada beberapa teori tentang sel yang ditemukan oleh para ahli, seperti yang pertama adalah Robert Hooke. Robert Hooke mengamati sayatan dari gabus dari suatu tumbuhan dan dia mendefinisikan sel sebagai suatu ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh suatu dinding, yang mana dalam bahasa Latin disebut dengan selula atau disebut dengan kamar kecil. Yang kedua adalah teori dari Matthias Jacobs Claydon yang merupakan ahli botani dan Theodor Schwann yang merupakan ahli zoologi. Nah, keduanya mengatakan bahwa sel ini merupakan suatu unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, untuk si Matthias Jacobs Claydon, ahli botani, dia mengatakan bahwa tumbuhan itu tersusun dari suatu sel. Nah, sedangkan si Schwann ini mengatakan bahwa hewan itu tersusun dari suatu sel juga. Nah, berikutnya yang ketiga adalah Robert Brown. Robert Brown menemukan nukleus pada sel tanaman anggrek. Nah, teorinya mengatakan bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, yang keempat adalah Felix Dujardin mengatakan bahwa bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup. Berikutnya yang kelima adalah Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel. Nah, berikutnya adalah Max Schulz mengatakan bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian terpenting dari sel. Nah, yang terakhir adalah Rudolf Ludwig Carl Virchow mengatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya dengan teorinya mengatakan bahwa omniselula acellular.
Nah, di sini adik-adik ada dua jenis sel berdasarkan keberadaan dari membran intinya, yaitu yang pertama adalah sel prokaryotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti sel. Yang kedua adalah sel eukaryotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran pada inti selnya. Di sini dapat kita lihat bahwa contoh dari sel prokaryotik itu adalah sel monera atau sel bakteri. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik bagian-bagian dari sel bakteri. Sel bakteri memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel bakteri itu disusun dari senyawa peptidoglikan yang tidak ditemukan pada sel-sel yang lain. Jadi adik-adik, senyawa peptidoglikan itu hanya terdapat pada dinding sel bakteri saja ya. Nah, yang kedua adalah plasmid. Plasmid ini adalah materi genetik yang berbentuk sirkuler pada bakteri. Berikutnya adalah kapsul. Jadi kapsul ini adik-adik adalah alat pelindung pada bakteri. Nah, kemudian ada ribosom yang fungsinya dalam melakukan sintesis protein. Nah, berikutnya adalah sitoplasma, merupakan cairan yang terdapat di dalam sel bakteri. Nah, berikutnya adalah flagella atau flagellum yang merupakan alat gerak dari bakteri itu sendiri. Nah, kemudian ada membran sel. Membran sel adalah bagian yang berfungsi dalam mentranspor zat atau mentransfer senyawa dari luar ke dalam sel. Nah, kemudian bakteri memiliki DNA sirkuler yang disebut dengan nukleoid. Nah, nukleoid pada bakteri dia terapung-apung ya adik-adik, tidak ditutupi oleh suatu membran inti. Nah, berikutnya adalah sel tumbuhan. Ini adalah suatu penampakan dari sel tumbuhan ya adik-adik. Ada suatu perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, di mana sel tumbuhan yang paling jelas yaitu terdapat vakuola dengan ukuran yang sangat besar dan kemudian terdapat dinding-dinding sel serta adanya plastida. Kemudian ada kloroplas, kemudian ada membran inti, kemudian ada retikulum dan memiliki nukleus. Nah, berikutnya adalah sel hewan. Sel hewan ini adalah suatu contoh juga dari sel eukariotik, di mana sel hewan memiliki perbedaan dengan sel tumbuhan, terutama pada sel hewan ditemukan adanya lisosom dan terdapat sentriol. Berikut ini adalah komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi sel terdiri dari unsur dan senyawa dasar yang sangat penting untuk aktivitas sel itu sendiri di dalam tubuh makhluk hidup. Komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup itu terdiri dari adanya oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, klorin, besi, dan juga adanya zat sel. Nah, sel hidup memiliki 4 makromolekul ya adik-adik, yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari gugus berdasarkan adanya gugus gulanya. Ada monosakarida yang memiliki satu gugus gula seperti adanya glukosa, kemudian adanya fruktosa dan adanya laktosa. Kemudian yang kedua adalah disakarida yang memiliki 2 gugus gula, yaitu ada maltosa yang terdiri dari glukosa dengan glukosa, kemudian ada sukrosa yang terdiri dari glukosa ditambah dengan fruktosa, dan adanya galaktosa yang terdiri dari glukosa ditambah dengan laktosa. Nah, kemudian ada polisakarida. Polisakarida ini adalah gula yang memiliki banyak gugus ya. Contohnya adalah amilum, kemudian ada glikogen dan zat pati. Nah, berikutnya adalah lemak, kemudian adanya protein dan adanya asam nukleat penyusun DNA dan RNA. Di sini kita akan melihat bagaimana struktur sel dan fungsinya ya adik-adik. Oke, yang pertama adalah suatu membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma itu diperkenalkan oleh orang yang pertama sekali yaitu J. Singer dan G. Nicholson
pada tahun 1972 yang disebut dengan model mosaik fluida, di mana model mosaik fluida ini mengatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan adanya protein penyusunnya yang dapat bergerak seperti zat cair atau disebut dengan fluida. Nah, kemudian membran sel itu juga adalah suatu unit fosfolipid yang terdiri dari beberapa senyawa seperti fosfat, asam lemak, protein integral atau protein intrinsik, dan protein periferal atau protein ekstrinsik. Kemudian ada glikolipid dan adanya glikoprotein. Di mana membran sel ini memiliki fungsi untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau dalam sel, kemudian sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, kemudian sebagai reseptor penerima rangsangan dari luar sel. Untuk strukturnya kita bisa lihat gambar yang ada di slide ini ya adik-adik. Di sini ada fosfat, itu adalah bagian yang bulat-bulat kecil. Kemudian ada protein perifer, adalah protein yang hanya terdapat pada satu lapisan membran. Kemudian ada protein integral, protein yang terdapat di dua lapisan membran yang tembus dari atas sampai ke bawah ya adik-adik. Kemudian ada kolesterol atau lipid. Kolesterol atau lipid ini adalah senyawa lemak ya adik-adik yang bersifat hidrofobik. Kemudian ada lipid. Lipid tadi adalah lemak. Kemudian ada glikolipid adalah bagian rantai yang terdapat pada daerah lipid. Kemudian ada glikoprotein, yaitu adalah rantai karbohidrat yang terdapat pada protein. Berikutnya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus kita bisa menemukan adanya nukleoplasma atau plasma inti, kemudian adanya anak inti atau nukleolus, dan adanya materi genetik berupa benang-benang kromatin, yang mana fungsi benang-benang kromatin ini adalah untuk membawa sifat ya adik-adik, untuk membawa sifat dari orang tua kepada keturunannya. Nah, kemudian yang kedua adalah nukleolus. Nukleolus berbentuk seperti bola, berwarna pekat dan menempel pada kromatin, di mana jumlahnya itu kira-kira bervariasi ya adik-adik, 2 atau lebih, dan fungsinya adalah untuk mensintesis komponen-komponen pada kromosom. Nah, secara rinci fungsi nukleus itu adalah yang pertama, dapat mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA atau RNA duta sesuai dengan perintah dari DNA. Yang kedua adalah tempat penggandaan DNA. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi genetik berupa DNA. Dan yang keempat adalah mengendalikan proses metabolisme sel. Untuk gambar nukleus adik-adik bisa dilihat di slide ini. Nah, di situ ada kromatin, kemudian ada kromosom, ada nukleolus atau anak inti, kemudian ada pori-pori inti, dan ada selaput inti atau membran inti sel. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah suatu cairan sel yang terletak di dalam sel. Kemudian terdapat juga di luar sel, di luar inti sel, dan di dalam organel-organel sel. Sitoplasma berbentuk koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion, garam, dan molekul-molekul organik. Kemudian sitoplasma dapat mengalami perubahan bolak-balik dari fase sol, di mana fase sol ini adik-adik adalah fase konsentrasi air yang tinggi, ke fase gel, di mana fase gel itu adalah fase konsentrasi air yang rendah, makanya dia agak encer dan agak pekat. Fungsi sitoplasma adalah yang pertama tempat organel sel dan sitoskeleton, yang kedua memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma, yang ketiga untuk menyimpan molekul-molekul organik seperti molekul karbohidrat, enzim, protein, dan lemak, dan yang keempat adalah tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Berikutnya adalah bagian organel-organel sel. Nah, adik-adik ada 11 organel-organel sel, baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa organel. Yang pertama adalah ribosom.
Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Yang ketiga adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Yang keempat adalah lisosom. Yang kelima adalah peroksisom. Yang keenam adalah glioksisom. Yang ketujuh adalah mitokondria. Yang kedelapan adalah plastida. Yang kesembilan adalah vakuola. Yang kesepuluh adalah sentrosom dan sentriol. Yang kesebelas adalah sitoskeleton. Oke, yang pertama kita langsung saja lihat adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, yaitu penyusunan protein dari asam-asam amino yang ada di dalam tubuh. Berikutnya, ribosom terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ribosom bebas. Ribosom bebas yang mensintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol seperti enzim pada metabolisme. Yang kedua adalah ribosom terikat. Ribosom terikat ini biasanya menempel pada retikulum endoplasma yang mensintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma, sekresi protein, serta pembungkusan pada organel-organel tertentu seperti pada lisosom. Yang ketiga adalah sintesis protein yang dilakukan oleh tubuh berfungsi untuk menghasilkan enzim, hormon, sumber energi, antibodi, dan pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh. Nah, adik-adik kita bisa lihat di sini bagian-bagian dari gambar ribosom. Ribosom itu ada subunit yang kecil dan ada subunit yang besar, mana ribosom adalah tempat melakukan sintesis protein di dalam sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma adalah suatu membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan membran inti sel, tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna atau kotak-kotak. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu retikulum endoplasma halus, di mana retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki granula. Nah, retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom, berperan dalam sintesis lipid atau fosfolipid dan steroid, penyusun hormon, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Dan kemudian retikulum endoplasma halus itu biasanya terdapat di ovarium, testis, kemudian di hati, dan terdapat juga di dalam otot. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar ini adalah retikulum yang bergranula, biasanya ditempeli oleh ribosom, berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori seperti glikoprotein dan insulin di dalam sel-sel pankreas. Kemudian protein sekretori yang keluar dari sini akan dibungkus oleh suatu membran vesikula. Kemudian ia akan berpindah dari bagian sel ke sel lainnya seperti pada badan Golgi, dan inilah nanti yang disebut dengan vesikula transport. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya di sini ya. Ada retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom, retikulum endoplasma kasar biasanya dia bergranula karena adanya ribosom, dan adanya vesikula transport. Yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi sering juga disebut dengan diktiosom pada tumbuhan atau disebut juga dengan aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini ditemukan pada hewan, sedangkan pada tumbuhan ini tadi dikenal dengan diktiosom. Badan Golgi merupakan kumpulan vesikel-vesikel pipih yang memiliki bentuk berkelok-kelok seperti kantong-kantong pipih, seperti labirin ya adik-adik. Nah, kemudian badan Golgi ini berfungsi untuk yang pertama berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Kemudian yang kedua membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat, yaitu zat lengket yang terdapat pada sel hewan. Yang ketiga membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Yang keempat adalah membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Dan yang kelima adalah membentuk dinding sel pada tumbuhan. Di sini bisa kita lihat ya adik-adik bagian-bagian dari struktur badan Golgi atau diktiosom. Nah, badan Golgi itu tadi bentuknya seperti labirin, kemudian dia memiliki sisi, yaitu sisi cis dan sisi trans sebagai tempat menerima vesikula transport dari retikulum endoplasma tadi dan mengisi
zat ke dalam vesikula tadi seperti enzim hidrolitik dan nantinya akan menghasilkan suatu bagian yang disebut dengan lisosom. Nah, berikutnya yang keempat adalah lisosom. Lisosom adalah organel kecil yang berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom sendiri itu berisi adalah enzim hidrolitik yang dapat mencerna makromolekul. Contohnya yaitu enzim nuklease yang menghidrolisis asam nukleat, kemudian ada enzim protease yang menghidrolisis protein, dan adanya enzim lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lipid. Lisosom dibuat di dalam retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransport dan diproses lebih lanjut tadi di dalam badan Golgi. Adapun fungsi lisosom adalah yang pertama berperan pada pencernaan intrasel, kemudian yang kedua berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler yang dapat kita lihat pada amuba. Nah, kemudian kalau pada manusia, sel-sel makrofag akan memfagositosis bakteri atau kuman. Penyakit secara yang pertama dapat terjadi secara autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Yang kedua dapat terjadi secara autolisis atau dengan cara perusakan sel itu sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis dapat terjadi pada peristiwa hilangnya ekor kata saat terjadinya proses metamorfosis. Nah, adik-adik, dapat kita ketahui bahwa ada suatu penyakit yang ditimbulkan akibat terjadinya kelainan lisosom pada sel manusia, yaitu yang pertama adalah penyakit Tay-Sachs, yaitu enzim pencernaan lipid inaktif atau hilang sehingga terjadi penimbunan lipid yang dapat merusak otak. Yang kedua adalah penyakit Pompe, yaitu ketiadaan enzim lisosom untuk memecah polisakarida sehingga terjadi akumulasi penimbunan glikogen yang dapat merusak sel-sel hati. Yang kelima adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi oleh membran tunggal. Peroksisom terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Kemudian setelah mencapai ukuran tertentu akan membelah untuk memperbanyak diri. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidase berfungsi untuk memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan hidrogen peroksida yang terbentuk tersebut itu adalah bersifat racun, adik-adik, tetapi akan diubah oleh adanya enzim katalase yang juga dihasilkan oleh peroksisom menjadi air dan oksigen. Berikutnya, pada hewan, peroksisom lebih banyak ditemukan di dalam sel hati dan di dalam sel ginjal. Sedangkan pada tumbuhan, peroksisom dapat ditemukan di dekat kloroplas dan mitokondria yang terdapat pada sel-sel daun. Nah, di sini dapat disimpulkan adik-adik bahwa fungsi peroksisom adalah yang pertama dapat menghasilkan enzim oksidase dan enzim katalase. Yang kedua adalah memecah asam lemak menjadi molekul lebih kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Dan yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom dapat berfungsi untuk menetralisasi racun, alkohol, dan senyawa-senyawa berbahaya lainnya. Berikutnya adalah glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji tumbuhan sedang berkecambah. Berikutnya yang ketujuh adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dan berbentuk seperti kapsul dan diselubungi oleh dua membran atau juga disebut dengan membran ganda. Lipatan membran dalam mitokondria yang berlekut-lekut disebut dengan suatu
bagian krista. Krista dapat memperluas permukaan membran sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel. Membran dalam membentuk dua ruangan internal mitokondria, yaitu ruangan sempit intermembran serta ruangan matriks yang berisi enzim respirasi sel, kemudian ribosom, kemudian DNA dan RNA. Mitokondria disebut juga dengan organel semi otonom karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Dalam suatu sel terdapat 1 hingga ribuan mitokondria, bergantung pada tingkat aktivitas sel tersebut. Mitokondria berperan dalam respirasi seluler atau metabolisme untuk menghasilkan energi di dalam sel yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat gambar mitokondrianya ya, di mana tadi bagian yang berlekuk-lekuk di dalam yang disebut dengan krista, kemudian ada membran luar dan ada membran dalam yang membentuk matriks ya adik-adik. Berikutnya adalah plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Antara membran dalam dan membran luar dipisahkan oleh satu ruangan sempit intermembran. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan saja ya adik-adik, dan juga kita bisa temukan pada ganggang atau alga. Adapun jenis plastida yang pertama adalah leukoplas, merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leukoplas itu sendiri terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Berdasarkan jenis materi yang disimpan, leukoplas dibedakan menjadi amiloplas yang menyimpan amilum, elaioplas yang menyimpan minyak, dan proteoplas yang menyimpan protein. Yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Contohnya phycoerythrin berwarna merah, phycocyanin berwarna biru, phycosanthin berwarna coklat, dan pigmen karoten yang berwarna kuning. Kromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kloroplas, merupakan plastida yang berbentuk seperti lensa dan mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroplas terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya pada sel-sel daun, dan terdapat juga pada ganggang hijau. Kloroplas merupakan organisme autonom karena memiliki DNA dan ribosom, sama dengan si mitokondria ya adik-adik, karena dia memiliki DNA sehingga dia disebut juga dengan sel autonom ya. Di dalam kloroplas terdapat banyak kantong-kantong pipi yang disebut dengan tilakoid. Kemudian tilakoid bertumpuk-tumpuk disebut dengan suatu bagian yang disebut dengan granum, yang tunggalnya disebut grana. Granum tersebut dihubungkan oleh tubulor tipis di antara tilakoid yang disebut dengan lamela. Di luar tilakoid terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Nah, adik-adik kita bisa lihat gambar dari kloroplas ya. Di sini kloroplas adalah tempat melakukan fotosintesis ya adik-adik, di mana fotosintesis itu bisa terjadi baik siang hari maupun malam hari yang disebut dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Yang kesembilan adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nah, itulah dia bedanya adik-adik antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Sentriol berbentuk silinder. Sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindel yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada tahapan anafase saat pembuahan sel, baik secara mitosis maupun meiosis. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, adanya sentrosom dan adanya sentriol serta mikrotubulus yang berfungsi dalam proses pembelahan sel. Berikutnya yang ke-10 adalah vakula. Vakula terdapat pada sel hewan dan juga terdapat pada sel tumbuhan. Vakula adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Vakula terbentuk oleh adanya pelipatan membran sel ke arah dalam. Vakula yang berukuran besar dapat terbentuk karena penggabungan dari vakula-vakula kecil, baik dari retikulum endoplasma maupun dari badan Golgi.
Vakuola yang terdapat pada organisme bersel satu seperti amuba dan paramecium dapat dibedakan menjadi dua ya adik-adik, seperti yang pertama adalah vakuola makanan. Vakuola makanan terbentuk saat adanya fagositosis dan berfungsi mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Yang kedua adalah vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Pada sel tumbuhan, vakuola dibatasi oleh membran tonoplas. Pada umumnya, sel tumbuhan memiliki satu vakuola yang besar yang disebut dengan vakuola sentral. Pada tumbuhan, vakuola sentral dapat berfungsi sebagai lisosom. Vakuola akan berukuran makin besar seiring dengan bertambahnya umur sel pada tumbuhan tadi. Adapun fungsi vakuola pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan gas senyawa-senyawa organik seperti alkaloid, protein, dan asam organik, dan ion anorganik seperti kalium dan klorida. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan pigmen daun buah dan bunga atau antosianin, misalnya warna merah, kuning, dan ungu. Yang ketiga, dapat menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa. Yang keempat adalah menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Yang kelima, fungsi vakuola adalah tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil dari metabolisme yang berbahaya. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat struktur sel tumbuhan, yang mana di sini ditunjukkan adalah vakuolanya yang adik-adik warnanya biru. Berikutnya yang 11 adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat bertambahnya beberapa organel sel. Sitoskeleton dapat dibongkar di suatu bagian sel, kemudian dapat dirakit kembali di bagian sel lainnya, sehingga menyebabkan perubahan bentuk sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Yang pertama adalah mikrotubulus atau mikrotubula, terbentuk seperti batang lurus yang berongga, di mana fungsinya adalah yang pertama memberi bentuk sel, kemudian yang kedua sebagai jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor, misalnya vesikula secretory dari badan Golgi bergerak ke membran plasma, kemudian berperan terhadap pemisahan kromosom ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Yang berikutnya, yang kedua adalah mikrofilamen atau filamen aktin berbentuk padat, di mana fungsi mikrofilamen ini adalah yang pertama, bergabung dengan protein lain membentuk jaringan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel. Kemudian yang kedua, menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan semi padat atau gel. Yang ketiga, membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot. Kontraksi otot dapat terjadi akibat adanya aktin dan miosin yang saling meluncur melewati satu sama lain sehingga sel menjadi lebih pendek. Yang keempat, pada sel tumbuhan, interaksi aktin dan miosin serta transformasi soal kecil menyebabkan aliran sitoplasma di dalam sel. Yang kelima, mengatur motilitas sel atau pergerakan amoeboid pada pseudopodia. Yang keenam, membentuk inti mikrofili, yaitu penonjolan halus yang dapat memperluas permukaan sel. Yang ketujuh adalah membentuk alur pembelahan sel. Nah, yang ketiga dari bagian sitoskeleton tadi adalah filamen intermediate atau filamen antara. Adalah serabut protein yang menggulung seperti kabel dan lebih tebal dari mikrofilamen. Filamen intermediate tersusun dari subunit protein yang disebut dengan keratin dan bersifat lebih permanen, di mana fungsinya adalah yang pertama memperkuat bentuk sel dan yang kedua adalah menjaga kestabilan posisi organel pada organel sel tertentu. Di sini kita akan membahas sistem endomembran. Nah, adik-adik, sistem endomembran itu meliputi bagian dari membran nukleus, kemudian adanya retikulum endoplasma,
kemudian adanya vesicula transport yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, kemudian adanya badan Golgi, dan badan Golgi nanti akan mengisi cairan di dalam vesicula transport tadi berupa suatu enzim hidrolitik yang akan menghasilkan suatu lisosom. Kemudian lisosom akan bergerak ke membran sel, di mana lisosom ini juga dapat melakukan proses pencernaan intraseluler. Di sini sistem endomembran yaitu merupakan kumpulan dari beberapa kerjasama dari organel-organel sel seperti jenis membran dan organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula. Sistem endomembran meliputi selubung nukleus atau membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan adanya vakuola. Kemudian mekanisme sistem endomembran yaitu yang pertama, selubung nukleus akan bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian yang kedua, retikulum endoplasma akan menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju ke badan Golgi. Di badan Golgi atau di organel lainnya terjadi modifikasi struktur molekular vesikula. Selanjutnya, badan Golgi akan melepas vesikula yang menghasilkan lisosom dan vakuola. Kemudian, vesikula yang dihasilkan dari retikulum endoplasma dapat bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk-produk lain keluar sel. Nah, adik-adik, di sini kita akan bahas apa saja perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana perbedaan itu bisa kita lihat dalam tabel ini ya adik-adik. Mana sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, memiliki vakuola dengan ukuran yang besar, kemudian memiliki plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nah, sel hewan itu dia tidak memiliki dinding sel ya adik-adik. Kemudian sel hewan memiliki vakuola tetapi dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, kemudian sel hewan tidak memiliki plastida. Kemudian sel hewan memiliki sentriol. Yang mana sentriol ini tadi adik-adik adalah untuk digunakan saat proses pembelahan sel ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimanakah mekanisme transportasi yang terjadi melalui membran plasma. Interaksi sel baik di dalam maupun dengan lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran ini dapat bertujuan untuk yang pertama adalah memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel. Yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Yang ketiga adalah mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Yang keempat adalah membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima adalah menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Dan yang keenam adalah menjaga kestabilan pH. Transport zat melalui membran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kita kenal dengan transport pasif. Transport pasif adalah suatu transportasi pada sel, di mana salah satu sistem yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transportasi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif dapat dibedakan menjadi difusi, difusi dipermudah, dan adanya osmosis. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan cairan.
Molekul hidrofobik dan molekul polar tidak bermuatan yang berukuran kecil dapat berdifusi menuruni gradien konsentrasinya secara spontan melalui membran ganda fosfolipid pada sel. Gradien konsentrasi itu sendiri merupakan energi potensial yang mendukung dan mengarahkan pergerakan molekul difusi yang dilakukan oleh sel hidup, seperti peristiwa memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita melakukan respirasi. Berikutnya yang kedua adalah difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh adanya protein spesifik yang membentuk suatu saluran protein dan protein transport pada membran sel. Adapun mekanisme difusi dipermudah atau difusi terfasilitasi yaitu yang pertama, difusi dipermudah oleh saluran protein. Banyak molekul polar yang berukuran besar seperti asam amino dan glukosa dan ion-ion seperti kalium, natrium, dan klor yang tertahan oleh membran ganda fosfolipid bilayer tetapi dapat berdifusi melalui apa? Melalui saluran yang dibentuk oleh suatu protein. Protein yang biasanya membentuk saluran disebut dengan protein integral. Protein integral dapat membentuk saluran yang dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau rangsangan kimiawi. Contohnya, kita bisa lihat saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam sel. Berikutnya yang kedua adalah difusi yang dipermudah oleh protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas protein molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Pada penyakit keturunan seperti penyakit sistinuria, sel ginjal tidak memiliki protein yang mentransport sistein dan asam amino lain sehingga di dalam sel ginjal akan terjadi akumulasi asam amino yang kemudian akan mengkristalkan yang disebut dengan penyakit batu ginjal. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat gambar dari difusi dipermudah dengan saluran protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa. Nah, perbedaannya tadi adalah kalau dengan saluran protein, jadi saluran protein itu membantu untuk memasukkan ion-ion kalium yang ada dari luar supaya dapat masuk ke dalam sel. Sedangkan difusi dipermudah dengan protein pembawa atau protein karir itu adalah contohnya untuk memasukkan molekul-molekul yang lebih besar seperti glukosa dari luar ke dalam sel. Osmosis adalah suatu proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau larutan dengan konsentrasi hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Selaput selektif permeabel ini artinya adik-adik ya adalah selaput pada membran plasma yang hanya dapat melewatkan zat-zat tertentu saja. Kemudian larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Sedangkan pada larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Nah, pada osmosis merupakan difusi air melewati membran yang selektif permeabel yang arahnya ditentukan hanya oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut total dan bukan banyaknya jenis zat terlarutnya. Nah, adik-adik kita bisa lihat contoh peristiwa osmosis adalah pada air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan yang konsentrasinya sangat tinggi. Nah, kita bisa lihat alat untuk mengukur tekanan osmosis disebut dengan osmometer. Osmosis dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam sel dengan konsentrasi larutan di luar sel dari suatu organisme. Di sini kita bisa lihat peristiwa osmosis yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan.
Yang pertama pada sel hewan. Apabila sel hewan, contohnya adalah sel darah merah, dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi yang tinggi atau konsentrasi hipertonik, maka sel darah merah akan mengalami krenasi atau mengkerut. Kenapa mengkerut? Karena H2O dari dalam sel akan keluar. Nah, kemudian apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan isotonis, kita tahu bahwa larutan isotonis itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi yang sama di dalam sel dan di luar sel. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam larutan isotonis, sel darah merah tersebut akan mengalami bentuk yang tetap. Karena H2O yang keluar akan sama dengan H2O yang masuk ke dalam sel darah merah. Nah, kemudian apabila sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka sel darah merah tersebut akan mengalami hemolisis atau pecah. Kenapa? Karena H2O dari luar akan masuk ke dalam sel. Nah, berikutnya yang kedua adalah contoh osmosis pada sel tumbuhan. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, maka H2O dari dalam sel akan keluar sehingga sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis atau pecahnya membran sel. Nah, kemudian yang kedua, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang isotonis, maka sel tumbuhan itu akan mengalami bentuk yang tetap atau tidak mengalami perubahan karena H2O yang keluar dari dalam sel sama konsentrasinya dengan H2O yang akan masuk ke dalam sel. Nah, berikutnya adalah apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis, maka sel tumbuhan akan mengalami turgid atau membengkak atau membesar karena H2O dari luar akan masuk ke dalam sel. Nah, berikutnya adalah transport aktif. Transport aktif adalah suatu proses perpindahan molekul zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui suatu membran yang disebut dengan membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif terdiri dari peristiwa endositosis, eksositosis, kotransport, dan pompa ion. Oke, yang pertama adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis itu sendiri adalah suatu peristiwa memasukkan zat ke dalam sel. Sedangkan eksositosis adalah peristiwa mengeluarkan suatu zat dari dalam keluar sel. Endositosis dan eksositosis adalah merupakan suatu transport partikel dan molekul besar melalui adanya pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Yang pertama adalah eksositosis. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula akan menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretori seperti sel pankreas yang mensekresikan hormon insulin ke dalam darah dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang kedua adalah endositosis. Pada peristiwa endositosis, makromolekul akan dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut akan masuk ke dalam sel. Nah, endositosis pada sel hewan dapat terjadi dengan cara yang pertama dapat terjadi secara fagositosis. Terjadi saat sel menelan partikel padat atau partikel makanan dengan pseudopodianya atau kaki semuanya. Selanjutnya partikel akan dibungkus di dalam kantong membran yang berisi vakuola. Nah, berikutnya yang kedua adalah peristiwa pinositosis. Terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma
yang akan membentuk vakuola kecil. Nah, berikutnya adalah peristiwa endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi oleh protein pada membran plasma, kemudian membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah yang besar, misalnya pada proses penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor untuk sintesis steroid yang lain. Nah, inilah adik-adik materi pelajaran dari bab yang pertama, yaitu materi sel. Semoga bermanfaat ya.